Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Firdaus Ilmi dari kelas 3D NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh teori milik Robert C. Boltz dan psikologi evolusioner. Nah, teori yang pertama yaitu adalah seleksi alam. Jadi seleksi alam ini bagaimana individu mampu beradaptasi dengan alam atau dengan lingkungannya karena ingin mempertahankan spesiesnya. Nah, contohnya ketika kita sedang mondok. Nah, ketika kita mondok itu kita selalu mentaati peraturan-peraturannya. Karena ketika saat kita melanggar, maka kita akan dikeluarkan dari pondok. Jadi kita harus mengikuti semua peraturan yang ada di pondok. Kemudian yang kedua yaitu adaptasi. Nah, adaptasi ini merupakan usaha manusia untuk bertahan hidup di lingkungannya, untuk diterima di lingkungan tersebut. Nah, jadi adaptasi ini tidak hanya tentang perilaku seseorang, melainkan juga berupa fisiologis dari seseorang tersebut. Nah, contohnya di film True Beauty. Nah, ketika dia ingin diterima di sekolah barunya, dia merubah penampilannya karena dia merasa jelek. Di sekolah sebelumnya dia selalu dibully, diejek-ejek. Kemudian dia berpindah ke sekolah yang baru. Dia itu memperbaiki penampilannya dengan cara berdandan. Nah, seperti itu. Perilakunya juga berubah. Yang dulunya penakut jadi lebih berani. Kemudian ada ekspektasi. Jadi, ketika manusia beradaptasi dengan lingkungan itu tidak butuh penguatan atau penghargaan. Jadi ekspektasi adalah harapan. Jadi harapan seseorang ketika beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya, ketika kita memilih teman dengan seorang teman yang pintar-pintar. Nah, kita berekspektasi bahwa dengan adanya kita berteman, berkumpul dengan orang-orang yang pintar itu, kita juga akan ikut pintar. Itu ekspektasi kita, harapan kita. Kemudian ada predisposisi bawaan. Jadi predisposisi bawaan itu dorongan dari dalam untuk bertahan hidup. Nah, jadi contohnya itu ketika dia itu awalnya itu orang yang dibully. Nah, saat dia sudah mulai marah, udah nggak tahan lagi karena sering dibully, akhirnya dia buka suara, akhirnya dia langsung berteriak kencang, langsung emosi, langsung mengeluarkan semua kata-kata kotor dalam mulutnya. Jadi itu contoh predisposisi bawaan. Kemudian ada seleksi kerabat. Nah, jadi seleksi kerabat ini seseorang itu mengutamakan seseorang yang masih satu aliran darah atau satu gen atau hubungan keluarga dibandingkan dengan yang selain itu, yang bukan satu gen atau bukan masih satu aliran darah. Nah, contohnya ketika kita ada dua acara bersamaan. Yang pertama adalah acara keluarga dan yang kedua adalah acara pernikahan teman. Nah, kita lebih mementingkan untuk menghadiri acara keluarga itu. Itu contoh seleksi kerabat. Kemudian ada altruisme dan perilaku moral, yaitu perilaku menolong seseorang. Jadi memiliki asumsi bahwa
ketika kita menolong seseorang, maka kita sewaktu-waktu juga akan ditolong oleh seseorang tersebut. Nah, contohnya itu ketika kita kan lagi sekolah, ada teman kita yang tidak membawa uang jajan, kemudian kita membelikannya jajan. Nah, itu termasuk perilaku dari altruisme dan perilaku moral, karena kita berasumsi bahwa sewaktu-waktu kalau kita nggak bawa uang jajan juga, kita akan dijajanin juga. Kemudian ada seleksi pasangan. Nah, seleksi pasangan ini merupakan seleksi pasangan ini memiliki kriteria seleksi yang lebih mendasari daripada daya tarik fisik. Jadi kita memilih pasangan, menyeleksi pasangan itu tidak hanya dilihat dari daya tarik fisik saja. Nah, contohnya ketika kita sedang memilih pasangan, kita itu memilih orang yang lebih paham agamanya, karena kita berpikir bahwa orang yang lebih paham agamanya itu akan menjadi imam yang baik untuk kita kelak, gitu. Mungkin hanya itu saja contoh teori belajar milik Robert C. Bowles dan psikologi evolusioner dari saya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.